أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tidak henti-hentinya kita mendapatkan kebaikan darinya, nikmat, sehat, kesempatan bisa masuk di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk beribadah, untuk menyembah Allah, menambah bekal kita menuju negeri akhirat yang tentunya kita sudah dipastikan pasti akan ke sana dan tinggal menanti tentunya giliran kita untuk menghadap kepada yang menciptakan kita. Pada malam hari ini kita tentunya alhamdulillah kembali melanjutkan kajian hadits pilihan yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Kita alhamdulillah pada malam ini hadits ke-29. Kata beliau rahimahullah, al-haditsu at-tasi'u wal ishrun. Hadits yang ke-29. An Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu qala, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar. Qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alaih. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjul bait. Ini untuk potongan yang pertama dari hadits yang ke-29 ini. Kata beliau dari Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya amalan yang akan memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka. Sangat banyak pertanyaan seperti ini dari kalangan kaum muslimin dari masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Tentunya sebabnya kita hidup di dunia ini bukan untuk selamanya, bukan untuk tinggal, tapi untuk meninggalkannya. Kapan kita sudah keluar di bumi ini berarti pasti kita akan meninggalkannya. Dan Quran itu penuh menjelaskan surga, sebab masuk ke sana, nikmat yang didapatkan kalau kita masuk ke sana, dan juga penuh menjelaskan neraka, sebab masuk ke neraka dan siksaan yang ada di dalam neraka. Sehingga muncul yang namanya targhib, cinta untuk masuk surga. Dan muncul juga yang namanya tarhib, benci untuk masuk neraka. Ingin kita lari darinya. Karena itu muncul banyak pertanyaan. Apakah sebab yang bisa memasukkan ke dalam surga?
Dan juga apa sebab yang menyebabkan jauh dari neraka? Ini pertanyaannya Mu'adz diantaranya seperti itu. Wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya amalan yang kalau saya lakukan, saya masuk surga. Dan saya akan jauh dari neraka. Karena saya ingin masuk surga dan menjauh dari neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa yang diselamatkan dari neraka dan masuk surga, itulah yang beruntung. Makanya ini yang paling penting. Kita tahu apa yang menyebabkan kita masuk surga. Dan apa yang menyebabkan kita jauh dari neraka. Tidak cukup satu. Tidak cukup kita tahu sebab masuk surga. Karena jangan sampai kita juga melakukan hal yang memasukkan kita dalam neraka. Harus tahu apa sebab masuk surga dan apa yang menjauhkan kita dari neraka. Harus berpasangan. Karena itu tadi Allah berfirman, siapa yang selamat dari neraka masuk ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dialah yang beruntung. Itulah yang beruntung. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menjawab pertanyaannya Mu'adz, laqad sa'alta an 'adzim. Sungguh kamu telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Karena masalah masuk surga, jauh dari neraka, tidak ada lagi yang besar, lebih besar daripada itu. Kita susah hidup di dunia ini, tapi kalau kita penghuni surga, kita akan melupakan. Sebaliknya kalau kita senang di kehidupan dunia ini, tapi kita masuk neraka, kita juga akan melupakan kesenangan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, nanti pada hari kiamat ada penghuni surga. Tapi dia adalah orang yang paling susah hidupnya di dunia, yang paling susahnya. Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Kemudian Allah bertanya kepadanya, hal marra bika bu'sun qat? Pernah enggak kesusahan kamu lewati di kehidupan dunia? Dia bilang, ma marra bi bu'sun qat. Tidak pernah lewat kesusahan kepadaku. Lupa kesusahannya di dunia karena nikmat surga. Nabi menggambarkan bagaimana itu nikmat surga. Itu maudhi'u asa ahadikum khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat tongkatnya, tempat simpan cambuknya, tongkatnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baru tempatnya, belum lagi ranjangnya, buah-buahannya. Yang kata Allah kutubu hadaniyah, buah-buahannya itu dekat. Kita baru mau langsung mendekat. Belum lagi bidadarinya kalau laki-laki. Tentunya itu yang diinginkan. Iya. Nggak usah diceritakan itu. Iya, masalah bidadarinya. Mereka tentunya iya, abkar, atrob, semuanya perawan, umurnya semua sebaya. Tidak ada lagi tua di surga. Tidak ada lagi tua di surga. Kekuatan di surga juga bertambah. Iya, satu orang seperti paling rendah kekuatan 60 laki-laki. Tidak perlu lagi minum obat kuat. Iya, di sana semuanya kuat. Semuanya kuat. Ini surga. Makanya kata Nabi, kamu bertanya tentang perkara yang besar. Tapi kata Nabi, wa innahu layasirun ala man yassarahullahu alaihi.
tapi walaupun surga itu besar, sulit mungkin diraih, itu adalah mudah bagi Allah, bagi orang yang Allah mudahkan. Bagi orang yang Allah mudahkan. Karena beramal dengan amalan penduduk surga, itu mudah. Bagi yang Allah berikan hidayah. Tapi bagi yang tertutup padanya hidayah, maka susah beramal walaupun kecil. Susah baginya beramal. Iya. Walaupun kecil. Walaupun kita ajak. Sebenarnya kita lihat ini amalannya mudah sekali dilakukan. Tapi kalau tidak ada hidayah, susah. Tidak mungkin dia bisa lakukan. Tapi ini mudah bagi Allah, bagi orang yang Allah mudah. Makanya tadi, ada orang miskin, paling susah hidupnya di dunia. Menjadi penghuni surga. Kenapa bisa? Itu mudah. Bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Sebaliknya, yang kedua, didatangkan nanti pada hari kiamat, orang yang paling senang kehidupannya di dunia ini, tapi penghuni neraka. Dimasukkan ke neraka, kemudian ditanya oleh Allah, hal marra bika, apakah lewat kepada kamu khairun qat, kebaikan walaupun sekali? Dia bilang, ma marra bi khairun qat, tidak pernah lewat kepadaku kebaikan sedikit pun. Lupa kesenangan dunianya. Makanya Allah katakan tadi, siapa yang selamat dari neraka masuk surga, itulah yang beruntung. Tidaklah kehidupan dunia kecuali nikmat yang sementara. Itu hanya sementara. Senikmat-nikmat kehidupan dunia yang kita rasakan, itu disebutkan oleh para ulama kita, tidak sampai sejengkal. Tidak akan pernah sampai sejengkal. Nikmat itu sumbernya dua yang kita mau rasakan. Ada lewat mulut dan lewat, mohon maaf, kemaluan. Dua itulah nikmat kita hidup di dunia ini. Mau makan dan mau menikah. Mau kawin. Dan disebutkan dua ini nikmatnya tidak sampai sejengkal. Kita kalau makan, lewat dari sejengkal pasti hilang rasanya. Karena yang kita rasakan hanya di mulut. Lewat tenggorokan, selesai. Demikian pula kemaluan. Tidak ada orang punya kejengkalan. Ada ya, jarangnya. Iya kan? Jarang orang punya sejengkal. Itu pun, kalau dia berhubungan badan, sudah capai keluar maninya, selesai. Tidak ada lagi kenikmatan. Tidak ada itu orang, dia satu hari penuh, merasakan nikmat itu. Tidak ada orang seperti itu. Dan tidak ada orang yang punya lebih dari sejengkal. Habis itu selesai. Dua nikmat itu. Itu contoh yang disebutkan oleh para ulama kita. Demikian pula nikmat-nikmat yang lain. Nikmat-nikmat yang lain. Tapi dalam surga, nikmatnya itu selama-lamanya. Selama-lamanya. Makanya ini yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Setelah itu Nabi sebutkanlah sebab-sebab masuk surga itu. Beliau sebutkan banyak hal. Mulai dari yang wajib, kemudian yang sunnah. Karena sebab masuk surga itu bukan hanya melakukan yang wajib, tapi juga dengan melakukan yang sunnah. Beliau katakan yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Ini yang pertama dan ini yang paling utama. Dan inilah penentu setelahnya. Kamu beribadah kepada Allah dan tidak pernah menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Apapun. Kamu tidak pernah menduakan Allah dengan manusia sesamamu. Apalagi dengan batu, pohon, sungai, laut, semuanya. Kamu tidak pernah mendoakan Allah. Kamu berdoa hanya kepada Allah. Kamu berharap hanya kepada Allah. Kamu bertawakal hanya kepada Allah. Kamu meminta perlindungan, pertolongan hanya kepada Allah.
Demikian pula nanti kamu sholat, kamu puasa, kamu zakat, kamu haji, semuanya hanya kepada Allah. Itu namanya kamu beribadah kepada Allah dan kamu meninggalkan yang namanya syirik. Menduakan Allah dalam seluruh jenis peribadatan. Ini sebab pertama dan paling utama. Orang walaupun dia pezina, pencuri, pembunuh, tapi kalau dia hanya beribadah kepada Allah, tidak pernah melakukan syirik, itu pasti surga. Itu pasti surga. Ada seorang sebelum kita, dia bunuh 100 orang. Dia bertobat dan hanya menyembah Allah, masuk surga. Masuk surga. Karena beribadah hanya kepada Allah. Ada orang sebelum kita diceritakan oleh Nabi SAW, seorang lelaki lewat sebuah kampung yang mana tidak boleh lewat kecuali harus berkorban. Dia bilang, saya tidak punya apa-apa. Penduduk kampung itu, kamu harus korban dulu, sumbang dulu walaupun seekor lalat. Dia langsung bilang, saya tidak akan berkorban untuk selain Allah. Dibunuh, masuk surga. Karena lalat. Sementara orang lain lagi lewat, ditahan oleh penduduk kampung itu. Kamu tidak boleh lewat. Korban dulu untuk sembahan kami di kampung ini. Kalau tidak, kamu akan lewat nanti tanpa kurban, pamali kamu. Iya. Dia bilang, saya tidak punya apa-apa, saya bawa. Saya ini lagi musafir. Orang itu bilang, korbankan walaupun lalat. Berkorbanlah walaupun memotong seekor lalat. Maka dia ambil seekor lalat, dia potong untuk selain Allah. Berkorban. Dibiarkan lewat, tapi menjadi penghuni neraka. Masuk neraka karena lalat. Masuk neraka karena lalat. Bagaimana lagi kalau orang kurban kambing? Bagaimana lagi kalau sapi? Iya. Bahkan walaupun ayam. Semua. Lalat saja masuk neraka kalau orang berkurban untuk selain Allah. Sembelih untuk selain Allah. Lalat. Yang tidak punya nilai. Apalagi yang punya nilai. Iya, sudah disuruh ayam, ayamnya punya ciri khusus. Harus semuanya hitam. Itu tambah lagi. Karena tambah perjuangan dalam mencarinya, berarti tambah penghambaan terhadap setan. Naudzubillah. Iya, makanya Nabi SAW katakan, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dilaknat. Karena kenapa dilaknat? Syirik. Itu adalah syirik. Makanya kamu menyembah Allah tidak syirik, itulah sebab pertama dan utama masuk surga. Yang kedua kata Nabi, wa tuqimus shalah, kamu salat. Kamu salat. Ini salat jangan dianggap sepele. Dia adalah nanti yang pertama sekali ditanya oleh Allah dari amalan kita. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama sekali nanti yang ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat, salat. Salat. Iya. Iya kata Nabi, in salat sairu amali. Wa in fasadat fasada sairu amali. Kalau baik solatnya, maka seluruh amalan setelahnya itu baik. Tapi kalau rusak, rusak seluruh amalan setelahnya. Itu solat. Jangan disepelekan. Iya. Jangan sampai gara-gara dunia yang sementara ini, kita tidak solat. Kita mengakhirkan solat. Ini adalah amalan yang menjadi sebab besar kita masuk surga. Yang ketiga, waktu utiaz zakah, kamu mengeluarkan zakat. Kamu punya harta yang wajib dizakati, kemudian kamu keluarkan, itu menjadi sebab masuk surga. Zakat apapun itu, perdagangan, pertanian, peternakan, harta berupa uang, emas, perak, kamu keluarkan karena Allah, itu sebab kamu masuk surga. Jangan sampai kita menahan gara-gara
mau bahagia di dunia, mau supaya harta itu banyak juga dilihat kalau di rekening. Iya, jangan sampai gara-gara itu kita tidak keluarkan zakat. Akhirnya nanti kita meninggal, baru kita menyesal. Baru kita berkata seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solih. Baru kita bilang, wahai Rabbku, seandainya saya diakhirkan sedikit supaya saya bisa bersedekah dan menjadi orang soleh. Terlambat. Itu sudah terlambat. Makanya kata Nabi, la tumhil. Jangan pernah kamu undur. Harta yang kita cari untuk kita kalau kita makan. Kalau tidak, untuk ahli waris. Kalau kita makan, kita pakai, kita sedekah, itu untuk kita. Kalau yang kita simpan, itu untuk ahli waris. Untuk ahli waris. Maka kamu harus keluarkan zakat. Datang seorang perempuan kepada Nabi SAW. Anaknya pakai gelang tebal. Kata Nabi, kamu keluar nggak zakat? Keluarkan zakatnya itu. Dia bilang belum. Kata Nabi, ayasturuki, ini kepada seorang perempuan. Apakah kamu senang nanti itu gelang anakmu akan diubah menjadi lempengan, dibuat setrika pada hari kiamat, kemudian disetrikakan punggung pemiliknya? Maka seorang perempuan itu langsung dia buka dan dia lemparkan kepada Rasulullah. Dia bilang itu adalah sedekah di jalan Allah. Dan ini bahaya. Tidak tercela orang memiliki harta. Tidak tercela orang memiliki harta. Yang tercela adalah kalau tidak berzakat. Di samping itu kewajiban, ternyata itu adalah menjadi sebab kita masuk surga. Ini yang ketiga. Yang keempat, watasumu Ramadan. Di antara sebab kamu masuk surga adalah kamu berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan, alhamdulillah, hampir kita memasuki bulan itu. Ingatlah kata Nabi SAW, as-siyamu junnah, wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu tameng dan pelindung yang sangat kuat dari api neraka. Karena puasa sebab masuk surga. Dan sebab kita dilindungi dari neraka. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya kata Nabi, wa tahujjul bait. Kamu berhaji di Baitullah. Di ayat dikatakan man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Haji bagi yang mampu. Ini 5 amalan ini yang wajib semua ini. Setelah itu belum menyebutkanlah yang sunnah-sunnah. Kata beliau, ala abdulluk ala abwabil khair. Maukah kamu saya tunjukkan lagi pintu-pintu kebaikan? Beliau sebutkan ulang as-shaumu junnah. Puasa itu adalah tameng. Ini puasa sunnah tentunya. Tadi kan puasa Ramadan. Ini puasa sunnah. Wasadaqatu tatbi'u al-khati'ah. Sedekah sunnah itu akan menggugurkan dosa. Kama yutfi'ul ma'un nar, sebagaimana api itu memadamkan, sebagaimana air itu memadamkan api. Itu fungsi sedekah sunnah. Sedekah wajib, zakat wajib, sebab kita masuk surga. Sedekah sunnah, sebab dosa-dosa kita gugur, dihapus. Wasolatul rajul min jawfil lail, termasuk sebab masuk surga adalah seorang sholat di tengah malam. Summatala, kemudian Nabi membaca tatajafa junubuhum anil madaji. Mereka menjauhkan punggung mereka dari tempat tidur. Itu maksudnya bangun tidur, bangun malam. Ini sebab masuk surga. Kemudian Nabi katakan ala ukhbiruk biroksil amr wa amudi wa dirwata sanami. Ini terakhir. Kata Nabi, maukah kamu saya tunjukkan puncak dari semua itu, kepalanya, tiangnya, kemudian yang paling tingginya? Kata Mu'ad, bala ya Rasulullah.
Tentunya saya mau ditunjukkan. Yang paling tinggi daripada semua itu. Kata Nabi, Rasul Amr al-Islam. Yang paling penting kamu muslim. Itu paling pokok. Wa amuduh sholat. Setelah kamu muslim, tiangnya sholat. Tidak mungkin Islammu bisa tegak tanpa tiang, yaitu sholat. Wadir watu sanamihi al-jihad. Dan yang paling puncak dari Islam adalah jihad. Di jalan Allah. Kemudian Nabi berkata, ala ukhbiruk bimalaki dzalika kullih. Kemudian maukah kamu saya tunjukkan lagi yang menguasai hal itu seluruhnya? Qultu bala, saya berkata, iya wahai Rasulullah. Maka Nabi fa'akhadha bilisani, Nabi memegang lidahnya. Kalau kamu tidak mau melakukan semua itu tadi, tidak mampu. Kamu tidak mampu bersedekah, kamu tidak mampu sholat malam, kamu tidak mampu berpuasa sunnah. Kata Nabi, mau nggak kamu saya tunjukkan sesuatu yang bisa juga menggantikannya? Maka Nabi memegang lisannya, lidahnya, dan berkata, kuffa alaika hada. Tahan ini. Tahan lisan. Jangan kamu mencela, memaki, mengadu domba, menamimah. Tahan lisan. Tahan ucapanmu. Tahan lisanmu. Jangan sampai kita berkata terhadap apa yang membuat kita binasa. Kemudian kata kata Mu'ad, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, apa kita akan disiksa dengan apa yang kita ucapkan? Faqala, kata Nabi, sakilatka ummuk, celaka ibumu. Hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhim au ala manakhirihim illa hasaidul alsinatihim. Celaka ibumu. Tidaklah manusia itu dilempar ke neraka, wajahnya terbalik, hidungnya terbalik, diseret di atas hidungnya, kecuali dengan hasil buruan lisannya, gargal lidah. Iya, ada berita tidak jelas, ngomong, muncul caci maki, muncul cela-mencela, hanya sekedar kila wakol. Si fulan berkata, si fulan dikatakan begini, langsung kita nukil semangat kita. Iya, semangat kita, hati-hati lisan. Kamu tahan lisanmu, kamu diam selama tidak jelas, itu tidak berguna bagimu. Diam, jangan ucapkan. Itu akan menyebabkan kita dilempar ke neraka. Ini adalah sebab masuk neraka. Banyak orang masuk neraka karena lisan. Banyak orang masuk neraka karena lisan. Sebagaimana juga orang banyak masuk neraka, naudzubillah, karena kelaminnya, karena kemaluannya. Ini hadits yang belum pilihkan untuk kita di 29. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Insyaallah ta'ala nanti kita akan membaca melanjutkannya lagi di hadits ke-30 di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dulu. Pilih sini tanya. Assalamualaikum Ustaz. Amplop subhat sebaiknya diapakan Ustaz? Apakah boleh disumbangkan ke masjid? Kalau yang subhat, amplop ataupun uang ataupun apapun itu, barang, semua yang subhat itu tidak disumbang ke masjid, tapi disumbang, dikasih ke orang miskin atau kepada kebutuhan umum. Kepada kebutuhan umum, itu semua yang subhat begitu. Karena di masjid butuh jelas itu baik. Butuh jelas itu baik. Karena Nabi SAW bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik. Tidak menerima kecuali yang baik saja. Jadi kalau ada yang kita ragu ini baik atau tidak, maka kita kasih kepada orang miskin. Apa makna
Apa ini? Berzikirlah engkau sampai engkau dikatakan gila. Masya Allah. Iya. Jadi ada hadis di sana, ya, udzurullaha hatta yuqal annaka majnun. Berzikirlah kepada Allah sampai kamu dikatakan seperti orang gila ini. Itu goyangkan kepalamu. Pokoknya seperti kamu orang lain bilang orang gila ini. Itu haditsnya, tapi palsu. Itu hadits palsu dipakai oleh orang-orang sufi supaya semangat berzikir. Supaya semangat berzikir. Jika mereka zikir, kalau masih pemula, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sudah naik lagi level sedikit, Allah, 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 Allah. Sambil goyang kepalanya, bahkan mereka sambil joget, kalau sudah seperti itu mereka akan berdiri. Makin tinggi lagi mereka akan bilang hu 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 hu. Begitu. Itu sampai gila. Nah, hadis yang dipakai itu tadi. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdullah bin Lahia. Dia adalah rawi yang campur hafalannya. Terbakar bukunya dan dia tidak punya hafalan. Sehingga dia banyak menceritakan hadis yang tidak benar. Yang tidak benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika saya puasa nazar 3 hari dan bertepatan juga tanggal 13, 14, 15 puasa Ayyamul Bid. Apakah saya dapat juga puasa Ayyamul Bid atau cuma puasa nazar saja? Saya dapat. Pertama, kita harus tahu amalan yang boleh digabungkan itu kalau sama hukumnya, sama-sama sunnah. Nah ini Ayyamul Bid sunnah, nazar wajib. Orang kalau bernazar, puasa, misalnya, saya kalau berhasil akan berpuasa. Maka puasanya itu wajib hukumnya. Sehingga tidak boleh digabung dengan puasa lain. Tidak dibolehkan. Ya, bisa batal puasa nazarnya. Kalau dia bergabungkan dengan puasa lain. Maka tidak bisa dia gabungkan dengan Ayyamul Bid. Apakah bersalaman sama seseorang harus membaca sholawat atau cukup membaca taqabbalallah? Tidak ada yang dibaca. Bukan sholawat, bukan juga taqabbalallah. Salaman saja. Salaman itu sudah memiliki keutamaan. Nabi katakan kalau ada 2 orang berjumpa kemudian bersalaman, maka dosanya akan gugur selama dia belum lepas. Selama dia belum lepas. Tidak perlu kita baca Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada tuntunannya itu. Itu amalan itu muncul dari orang-orang sufi. Iya. Ini masalah banyak hadis palsu dari orang sufi. Kenapa? Karena orang sufi dasar pijakan mereka adalah boleh buat hadis palsu, yang penting orang semangat beribadah. Makanya banyak hadis palsu dari mereka. Karena mereka memang pijakannya begitu. Boleh buat hadis palsu. Kenapa? Supaya orang semangat beramal. Seperti itu tadi. Segala hal dia bawa ke agama. Dia ajarkan orang. Supaya orang semangat bersalawat. Karena salawat kan disyariatkan. Supaya semangat, akhirnya diajarkan. Semua perkara lakukan salawat. Iya, naik motor salawat. Salaman salawat. Apa-apa salawat. Apa-apa salawat. Bagus, tapi itu tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Apakah di surga sama sama kehidupan di dunia secara keseluruhan? Sama, tapi hanya sama nama. Tidak sama hakikat. Sama, buah-buahan sama, tapi tidak sama hakikatnya. Hanya sama nama. Hanya sama nama. Dan dalam surga itu adalah mala ainun ra'at, kata Nabi, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khotor ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik rasanya, nikmatnya itu di dalam hati seorang. Iya, madunya saja adalah madu yang murni. Susunya susu yang murni. Khomarnya ladzatan lisyaribin, kata Allah.
Khamrnya itu lezat diminum, tidak memabukkan. Tidak memabukkan. Jadi tidak sama-sama namanya, tapi tidak sama hakikatnya. Bagaimana hukum orang yang bertato? Kalau dia baru meminta bertato, maka dilaknat yang menato dan meminta bertato. Tapi kalau dia sebelum kenal kebaikan, ya, sebelum kenal hidayah dari Allah, dia bertato. Kemudian kenal kebaikan, kenal hidayah, maka tidak perlu dihapus tatonya kalau membahayakan badan. Merusak badannya, tidak perlu dihapus. Tidak perlu dia menghapusnya. Iya, yang penting jangan berbangga setelahnya. Iya, sudah ditutup kesalahannya, masih berbangga lagi. Kau tidak lihat ini? Iya, tidak boleh. Iya, cukup dia bertobat saja. Kan sebagian orang begitu, sengaja buka baju untuk diperlihatkan. Apakah sholatnya sah atau tidak? Oh, orang bertato ya, sah. Tato kan tidak menghalangi sholat. Iya, tidak menghalangi sholat. Sah sholatnya. Dan apakah amal ibadahnya diterima di sisi Allah? Diterima. Yang penting dia sudah bertobat. Iya, tato bukan penghalang dan bukan penggugur amalan. Tato itu cuma dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahul wasimah wal mutawasimah. Allah melaknat orang yang menato dan meminta untuk ditato. Tapi kalau dia sudah bertobat, selesai, gugur semuanya. Karena Islam menghancurkan semua sebelumnya. Taubat menghancurkan semua sebelumnya. Dan tidak berbahaya bekasnya. Tidak berbahaya bekasnya yang tidak bisa dihilangkan. Apakah boleh driver ojol untuk mengantar makanan non halal? Kalau dia tidak tahu itu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, walaupun setelah itu dia tahu, oh ternyata non halal, tidak apa-apa. Yang makan juga non halal. Jadi tidak ada masalah. Iya. Yang masalah adalah kalau dia antar non halal kepada orang yang tidak halal makan itu. Iya, itu tidak boleh, tidak dibolehkan. Alhamdulillah. Bagaimana menasihati istri yang sering menunda-nunda sholat subuh dengan lanjut dengan tidur? Anak sebagai suami sering memaksanya untuk bangun, tapi tetap lanjut tidur sampai terbitnya matahari. Berdosakah saya sebagai suami? Tidak. Kalau kita bertanya kita berdosa atau tidak? Tidak. Kalau kita sudah menasihati, maka kita sudah hilang dari yang namanya dosa. Dosa ya kembali kepada istri yang menelantarkan sholatnya. Dan itu berbahaya baginya. Itu berbahaya baginya. Sudah kita sampaikan tadi. Sholat itu penentu. Nanti kedudukannya di akhirat. Masya Allah. Ini agak banyak. Tapi saya baca di bawahnya. Minta tolong dijawab. Baru saya mau lewati ke satu kertas. Ternyata ada tulisan besar di bawah. Minta tolong dijawab. Terus ada lagi. Semua. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada saudaraku perempuan yang sudah meninggal. Meninggalkan harta warisan sebuah rumah dan kedua orang tua juga sudah meninggal. Saya 4 bersaudara, 2 laki-laki, 2 perempuan. Dan saudara sebapak lain ibu 3 orang. 1 laki-laki, 2 perempuan. Yang saya pertanyakan bagaimana pembagiannya. Jadi saudara meninggal. Pertama kita tanya dulu. Dia punya anak atau tidak. Daripada kita membicarakan berapa bagian ini saudara-saudara. Karena kalau punya anak, saudara tidak dapat. Karena anak menutup saudara. Anak itu menutup om, menutup bibi. Jadi siapa punya pertanyaan? Saya kasih hadiah.
yang mengaku. Kita dapat hadiah. Coba lambah-lambah sedikit. Ada anaknya. Ya, lanjut saja. Tidak ada anaknya. Baik. Kalau begitu dibagi. Ibu, bapak sudah. Tidak ada. Kakek, tidak ada. Sudah ada. Berarti cocok. Dibagi oleh saudara. Saudara kandung tentunya beda dengan saudara tiri. Dan karena ini bilang saudaranya ada 4, maka mereka bagi rata. Kalau lebih dari, bisa kita baca nanti. Ayat terakhir surah An-Nisa. Itu bagi yang tidak punya ahli waris. Maksudnya, kan di akhir surah An-Nisa dikatakan wayas alunaka anil kalalah. Mereka bertanya kepada kamu tentang yang tidak punya ahli waris, tidak punya bapak, tidak punya anak, tidak punya yang ke atas, tidak punya yang ke bawah, maka ke samping. Di situ kita bisa lihat. Silakan baca surah An-Nisa ayat terakhir, maka kita akan dapatkan khas pembagian. Dan kemudian kedua, suami saya sudah meninggal. Wah, suami saya sudah meninggal. Meninggalkan harta warisan pembagian dari ibu mertua dan juga anak saya sudah meninggal. Apakah saya masih dapat pembagian itu dan berapa persen? Baik. Suami meninggal, orang tua sudah meninggal berarti ya. Sisa istri. Tidak ada yang lain. Tidak ada saudara? Iya. Ada. Baik. Kalau istri tidak punya anak, tidak punya orang tua, maka dia dapat dari harta 1/4. Sisanya untuk saudara-saudari. 1/4 dari harta itu. Kita bisa baca surat An-Nisa kalau saya tidak salah ayat 12. Bisa. Karena ini warisan, tidak perlu kita cari-cari pembagiannya. Berapa jatahnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ceritakan semuanya. Hanya 3 ayat di Quran. Surah An-Nisa, itu ayat terakhir, khusus yang tidak punya ahli waris. Kemudian 11, 12, itu khusus yang punya ahli waris. Khusus tadi, yang meninggal suami, kemudian tidak punya anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah katakan walahunna rubu' mimma taraktum illam yakun lakum walad. Untuk istri 1/4 kalau dia tidak punya anak. Kalau punya anak lain lagi. Iya, kan dia ambil 1/4, sisanya saudara. Iya, hartanya ini diambil juga oleh saudara. Kan tidak punya anak. Istri kan dapat 1/4. Kemudian ada tabungan. Wah, banyak sekali masalah. Ada tabungan saya 8 juta. Dan nisabnya sudah sampai 1 tahun. Dan sudah saya keluarkan 2,5%. Jadi 7,8. 7.800.000. Dan saya simpan lagi sampai 1 tahun. Apakah masih dikeluarkan zakatnya Ustadz? Tergantung tahun depan. Apakah itu senilai dengan 595 gram perak? Karena tahun depan harga perak berubah lagi. Jadi kalau sekarang kita sudah keluarkan zakat. Untuk uang kita 8 juta tadi. Sehingga berkurang. Dan masih tersimpan. Tahun depan apakah punya zakat? Maka hitung kembali lagi. Lihat tahun depan. Misalnya puasa ini. Lihat. Mau kita keluarkan zakatnya. Hitung. Berapa harga perak di puasa ini. Kalau kita sudah tahu, kalikan 595 gram. Hasilnya, kalau sudah dapat, itulah nisabnya. Dan keluarkan lagi, bagi 40. Bagi 40. Itu sudah yang harus kita lakukan. Wallahualam. Aman? Sudah 4. Alhamdulillah. Siapa yang titip itu pertanyaan? Kasih ibu. Siapa yang mau 2 ini? Belum pernah dikasih situ. Siapa bilang? Kita.
Siapa satu? Sembarang teh itu. Pantasan kita bilang sih.